syarikai. Maka kita beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaza likullin minasy syarifaini ikhraju zakati al-mali al-mushtaraki khairun bighairi izni الشريك al-akhari kama qalahu al-Jurjani wa aqarrahu ghayruhu li'idhni syar'i fihi wa takfi niyatud dafi'i minhuma an-niyatil akhari alal awjuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa jaza likullin minasy syarikain, dan boleh bagi masing-masing daripada dua orang yang berfungsi, dua orang yang berfungsi. Ikhraju zakatil mali, mengeluarkan zakat harta, al-mushtaraki, yang difungsikan itu bighairi idzni syariki, tanpa izin daripada fungsinya al-akhari, fungsinya yang lain. Kama qalahu al-Jurjani, sebagaimana telah mengatakan oleh Imam al-Jurjani, wa aqarrahu ghayruhu, dan telah mengakui akan dia oleh yang lainnya. Li'idzni syar'i, karena izin syarak bihi padanya. Wa takfi niyatul dafi'in, dan cukuplah niat daripada orang yang menyerahkan minhuma, daripada keduanya itu, an-niyatil akhari, daripada niat yang lain, alal awjuhi, menurut pendapat yang paling kuat. Jamaah yang sangat saya hormati, makin ini yang pokok akan membahas tentang masalah harta isi dikelola secara kooperatif dan kerjasama. Namun pada dasarnya dalam ilmu fikih ini si berfungsi hanya dua dengan antara A dan B. Jangan isi melebihi daripada kita. Memang masalah perfungsian di dalam pengelolaan bisnis kita memang zaman Rasulullah sambung Arab. Cuma apabila kembali terhadap sejarah daripada perkembangan bisnis daripada setiap wanita, memang sebagai konglomerat yang tak tertandingi wanita, sehingga kekayaan Khadijah lalu kumpulan kekayaan masyarakat Mekah selapun para, termasuk waktu itu memang Abdurrahman bin Auf nikmat mulai bisnis, karena Abdurrahman bin Auf mulai bisnis dari Madinah. Dari suatu konglomerat sejarah di Mekah,
kekumpulan segala aset mulai dengan unta, kemudian ini bagal, khemah, isi gudaya sebagai alat-alat transportasi sampai kepada barang-barang industri silakan. Ini bau kejongkok ruang kekayaan daripada Siti Khadijah. Karena Khadijah ini dengan sekadar sebagai seorang bisnis abal-abal lalu segala strategi sampai kepada cuaca pun puas diri. Cuaca, kemudian rute perjalanan, dan si paling penting adalah Khadijah ini sekalipun disuruh dengan balik untuk mengikuti perjalanan para distributor untuk menjual barang-barangnya, namun dia tidak terlepas daripada auditor independen. Ketika Khadijah ini auditor independen itu betul-betul dengan situ. Jadi lalu di Indonesia zaman lain ini ukuran adalah bersifat keberanian, keadilan, kemudian ketegasan. Dalam bersifat ini kan ya setelah meninggal Rasulullah sedikit mulai berkuasa untuk jadi raja setelah meninggal ke Semaman. Nah, Siti Khadijah sampai kepada cuaca pun teliti, sehingga pada rute perjalanan isi harus ditempuh di saat cuaca tidak bersahabat karena akan berakibat terjadi badai buruk isi satu menimbun bangunan-bangunan raksasa karena tadi badai pasir itu pada buruk. Maka harus dari jalur lagi. Para kita masih tekan perampokan kuasa ini Siti Khadijah. Maka auditor independen termasuk pengawal isi terpercaya kuasa ini. Dan ini coba bayangkan Rasulullah SAW pun dia terlepas daripada auditor independen siarannya Maisyarah. Rasulullah makan sedang jujur, lalu selalu tawas isi Maisyarah, sehingga jejak perjalanan Rasulullah SAW selama menjadi distributor terhadap barang-barang Siti Khadijah terlalu dapat secara rapi isi Maisyarah ini untuk dipertanggungjawabkan oleh Khadijah. Lalu karena Rasulullah kan orang terpilih Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dinamakan penemuan-penemuan Maisyarah terhadap Rasulullah itu sesuatu yang negatif, selalu positif. Di samping beliau banyak para distributor isi kadang-kadang sekali dua kali mengalami kejujuran, lalu lewat daripada 94 mulailah arah ketimpangan suatu pelaporan. Dan Siti Khadijah memanage hal ini sangat tegas, kemudian profesional, lalu yang betul-betul independen. Nah, kemudian di samping itu banyak campur pada bisnismen isi melakukan kolaborasi dengan mengumpulkan saham baik 2, 4 dengan lalu kadang-kadang harus isi berjalan saham doang tanpa terlibat dalam pengaturan pengelolaan akan bisnis sekolah. Akhirnya hal ini terus lanjut sampai kepada kemajuan syariat Islam dalam ilmu fikih, terutama sekali berkaitan dengan masalah buyut, masalah jual beli. Jadi kemudian, nah kemudian Syafiran tersebut paling al-Khalifah paling ahli adalah
penggabungan kepemilikan antara dua keluarga untuk terkelola dalam bentuk ternakan. Karena memiliki banyak pertimbangan yang besar marahnya beda. Si memiliki BP umpama sebanyak 20, kemudian harus memiliki 10, harus memiliki 12, dan harus memiliki sampai kepada semisal. Si semisal itu pertanda setelah BP, lalu kemudian BP. Maka lalu berkumpul orang itu menyebabkan dia wajib sebuah zakatnya dari kami terpisah dengan alasan ketika maka gabung dari sekian dari BP dari seluruh kita cara 12, cara 10, tidak 20 lalu setiap sebulan atas nama PT itu. Nah ini sistem peternakan. Apakah dalam pertanian pun bau laksana paranika? Memang di dalam pertanian pun ada paranik udama, ada paranik masyarakat, ada paranik muhawarah. Dari tergantung daripada sistem pertama si jadi patokan dalam hal ini adalah bibit. Setelah lahan pertanian atau perkebunan, terserah si EP ketika petani penggarap, maka arah petani penggarap ini dia sih membiayai segala sesuatu dengan terima yang beri sampai olah tanah sampai panen, segala sesuatu ditanggung oleh penggarap. Maka daun sembilan juga tanah penggarap. Arah isi penggarap hanya tukang jaga doang di nama lain. Ada dari segi pengolahan tanah, kemudian penyemaian benih, mengadakan benih, perawatan sampai panen adalah buat tanah isinya yang tanggung jawab. Dengan dalam ini hanya sebagai dalam cuma dengan langsung ada ongkos, langsung ongkos. Memang panen dia sudah ada persentase. Nah kemudian dalam sistem seperti orang ini, ya selaku pelayanan penggarap, kemudian tuan tanah lalu dari istilah terkait silakan nyakap gitu. Nyakap. Kalau kira-kira kadang setahun sekali, walaupun si penggarap mereka ia bercocok tanam 3 kali, ada 2 kali, kemudian panen sekali, kemudian tahun bulan pajak mereka adalah waktu panen musim daun sebenarnya kembali ke untuk ke daun untuk dan serah kita bersihkan tanah si penyakap mereka. Nah kemudian apabila terjadi semacam mereka berarti sebulan zakatnya adalah dari penggarap. Lalu si pemilik tanah menerima pajak sakaparan itu sesuai dengan presentasi sudah sepakati. Nah adapun apabila terjadi dengan cara penyewaan tanah, kemudian modalnya adalah 2 dengan yang besar berangkat Anipan B untuk mengolah tanah pertanian dari tanam sembako, tanam padi terutama sekali. Lalu di antara 2 ini serta 2-duanya pegawai, 2-duanya berbulan biaya sampai panen pada ukuran daripada biaya 1 bulan. Nah kemudian setelah panen jelas hasilnya 50% untuk sial, 20% untuk B. Karena dari segi tenaga yang ada, dari segi tenaga sebulan baik dari produksi ini dia pada, maka inilah sari-sari. Lalu nanti misalnya setelah panen, karena di dalam
sistem pertanian kan sudah Allah mengatakan waktu hakkahu yaumul hasadi. Sebulan zakatnya lewat tulis panen. Lewat tulis harus zakat sebulan zakat. Ya Allah boleh masalah. Harus saat masih dipakai ini sebulan zakat. Yaumul hasadi. Nah perkara mungkin salah satu di antara si A di si B, apakah si B menyuguhkan zakat untuk hasil panen lek satu kali musim tanam tanpa izin si A harus balik ke si A menyuguhkan zakatnya ini tanpa izin si B sebagai fungsi menurut syarat kagum sekalipun keduanya mendapatkan kesepakatan antara kedua si berfungsi ini. Nah itu menurut syarat kamu karena lebih hanya kan sebulan doang sebab sebulan kan hapus ini sebabnya sehingga akan tidak tahu isi fungsinya dia tidak masalah bagaimana masalah ada karena si megang adalah mustahil maka syukur-syukurlah si berinisiatif untuk mengulang ini dan dengan isi dari mana tahu dari bersih ini alasannya sehingga karena lamanya dari zakat ini dia lengkap daripada pemilik musafir dengan musafir seperti yang lalu si gembel mustahil. Nah justru terus bersyukur berarti perkara misalnya si B jauh di tempat maka sudah langsung segera. Perkara dalam dari segi hukum syarat maka si penuntut itu pasti tidak kesalahan karena syariat membenarkan lihat syar'i bihi wa tapi niat tidak minhum dan cukuplah niat daripada orang yang berangkat daripada yang artinya misalnya orang tersebut ini B dan A berfungsi maka lewat tulis di bulan zakatnya hanya B harus di bulan atau B di bulan maka si A itu berniat saya punya bulan zakat pada kutipan zakat pada lebih ada kayu dan makiyah saya isi segala zakat ini karena sesungguhnya adalah si wajib ini adalah harta dalam dari berhutang dari kewajiban bulan harta dia sebabkan harta anak yatim, harta anak kecil, misalnya harta anak yatim jasanya lebih sebesar maka sekali ini sebulan si wanita tanpa pengetahuan daripada anak yatim ini karena ia kotoran harta karena ia merupakan hak daripada mustahil isi baru atas ibu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala cukuplah dengan niat dan mengulang zakat si A daripada zakat si B zakat pun si A daripada zakat si B daripada harta ini wajadah